Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita ini terjadi pada tahun 1976, ketika Bambang masih bujang dan orang tuanya yang meskipun sedikit mengetahui cara bergaul dengan makhluk halus, masih hidup. Bambang beserta keluarganya tinggal pada sebuah bangunan kuno, peninggalan Belanda yang terkenal dengan nama kamar bola. Dinamai kamar bola karena menurut cerita pada zaman penjajahan Belanda, tempat tersebut digunakan sebagai gedung bermain bola sodok para serdadu Belanda. Gedung ini berada dekat dengan benteng Belanda yang ada di kota Klaten. Setelah merdeka, gedung ini dijadikan gedung sekolah swasta yaitu SMA Penampungan. Sementara benteng Belandanya diruntuhkan dan kemudian dibangun Masjid Raya Klaten yang terletak dekat alun-alun Klaten. Bangunan kamar bola termasuk bangunan yang angker karena sering terlihat penampakan di dalam maupun di sekitarnya, sebagai akibat dari banyaknya makhluk halus yang tinggal pada gedung tersebut. Mengetahui reputasi bangunan ini, keluarga Bambang yang diwajibkan tinggal pada tempat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab penjaga sekolah tidak ciut nyali. Melihat penampakan beraneka jenis makhluk halus penunggu gedung, dikeloni genderuwo, atau dipindah tidurnya ke tempat-tempat tersembunyi, bahkan sampai ke atas langit-langit atap rumah pun sudah sering dialami sejak Bambang masih kecil. Semua mereka anggap seperti senda gurau biasa dalam bertetangga dan berteman. Bambang juga sering tidur di luar rumahnya, tepatnya di teras atau serambi rumah dengan menggelar tikar, berteman nyamuk dan suara-suara serangga malam. Ketika malam merangkak penuh, Bambang harus mengelilingi bangunan untuk berpatroli. Kadang seorang diri, kadang bersama ayahnya. Semua ini dia anggap sebagai laku selain sebagai tanggung jawab. Dia ingin semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Malam itu, sudah ketiga kalinya dalam satu bulan Bambang didatangi orang-orang yang berpakaian seperti prajurit keraton lengkap dengan tunggangan berupa kuda. Mereka ternyata memang benar prajurit keraton yang mengajak Bambang menghadap Kanjeng Ratu Kidul di Keraton Laut Selatan. Kali ini, sama seperti sebelumnya, Bambang tidak menjawab, tidak mengiyakan, tidak juga menolak. Akhirnya, para prajurit tersebut pulang tanpa hasil. Pada suatu malam ketika Bambang hendak tidur pada sebuah lincak di teras rumahnya, tahu-tahu ia merasa sudah berpindah tempat. Ia yakin masih dalam keadaan sadar, tidak tertidur dan tidak sedang bermimpi. Namun kenyataannya kini Bambang sedang duduk-duduk di tepi pantai Laut Selatan, dilatari suara deburan ombak besar setinggi rumah yang sedang berkejar-kejaran. Belum habis rasa herannya mengapa bisa berada pada tempat ini, tiba-tiba di hadapannya sudah berdiri orang tua berpenampilan seperti kiai. Orang tua bersorban yang masih kelihatan tegap badannya ini memiliki kumis dan jenggot yang panjang juga berwarna putih semua. Beliau pun mengenakan jubah dan sorban yang serba putih. Pada bagian tangannya terlihat sebuah pegangan berupa tongkat panjang berwarna kuning emas mengkilat. "Punya maksud apa kamu ada di tempat ini, anak muda?" tanya orang tua itu.
Bambang terkejut mendapat pertanyaan tersebut. Ia merasa tidak sengaja ada di tempat itu. Bambang pun menjawab sekenanya. Saya hanya ingin melihat-lihat laut selatan yang sedang pasang. Tahu laut selatan sedang pasang kok ditonton? Apa kamu tidak tahu bahayanya? Ketahuilah, kamu bisa tersambar ombak dan terseret hanyut ke tengah lautan. Kalau kamu ingin selamat, lebih baik kamu menyingkir dari tempat ini. Sana, minggir menjauh dari tepi pantai. Jauhi lautan yang sedang pasang. Berbahaya, perintah orang tua itu. Tidak, Kiai. Saya tidak akan pergi dari tempat ini. Saya tidak takut meskipun melihat ombak sebesar gunung. Jawab Bambang nekat. Ia tidak mau pergi. Dinasihati orang tua kalau tidak nurut. Apa kamu minta dilemparkan tengah samudra? Ancam orang tua itu. Ya, monggo saja kalau Kiai berkehendak seperti itu. Saya tetap tidak mau pergi dari sini. Tantang Bambang. Mendapat jawaban bernada menantang, orang tua itu marah. Dekatinya Bambang yang masih duduk bersila di atas pasir. Ia ditangkap, diangkat tinggi-tinggi dengan ringannya, lalu dilemparkan sekuat tenaga ke tengah samudera yang sedang pasang. Kebetulan saat itu ada ombak setinggi gunung mendatangi tempat akan terlemparnya Bambang. Di dalam bayangannya, ombak itu akan dengan lahap menelan dan menyeret tubuh Bambang ke tengah lautan. Anehnya, Bambang masih bisa berpikir ini tidak masuk akal dan benar saja. Tidak lama setelah Bambang jatuh ke air, kumpulan air laut selatan maha luas itu pun terbelah menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Bambang pun terjatuh di tengah-tengah bagian yang tidak ada airnya. Kelihatannya belahan samudera berupa tanah halus dan kering itu adalah jalan menuju ke keraton laut selatan. Tidak ada tanah becek setitik pun. Padahal sebelumnya hamparan jalan tersebut adalah lautan maha dalam. Bambang pun bangun dari jatuhnya, berjalan menuju sebuah gapura keraton yang mulai kelihatan dari jarak kira-kira 100 meter di depannya. Perjalanannya menuju gapura tersebut terasa berat dan jauh, sebab dari segala penjuru arahnya muncul iringan berupa jeritan dan teriakan meminta tolong seperti terseret ombak. Namun demikian, entah kesadaran Bambang mana yang berbicara, dia merasa dilarang untuk menengok, sebab itu merupakan suatu godaan. Meskipun sebagai seorang makhluk sosial, hati Bambang miris mendengarnya. Jeritan dan teriakan itu semakin menjadi, disertai tangisan dan rintihan menyayat hati. Lolos dari godaan pertama, Bambang sampai di depan gapura keraton. Dua orang prajurit jaga dengan senjata tombak dan perisai telah menantinya. Berhenti dulu di sini, Kisanak. Anda akan masuk ke keraton laut selatan untuk keperluan apa? Prajurit jaga yang kumisnya sebesar kepalan tangan itu mengajukan pertanyaan dengan nada tegas. Saya rasa kali ini akan menghadap Kanjeng Ratu Kidul. Karena sudah 3 kali diundang Kanjeng Ratu, tapi baru sempat menghadap sekarang. Jawab Bambang jujur. Kalau memang kedatangan Anda karena diundang, kami izinkan. Tapi Anda harus berjalan dengan berjongkok. Tidak boleh berjalan berdiri. Ini tata cara orang menghadap raja. Anda harus menggunakannya. Juga tidak boleh lajigan seenak sendiri. Paham, Kisanak? Pengawal yang lain menjelaskan prosedur. Baiklah, saya mengerti.
Saya akan menggunakan tata cara negeri ini dan memperhatikan pesan dari Anda. Oke, Pak, jawab Bambang. Berjalan dengan berjongkok, Bambang melewati 3 buah gapura yang dijaga prajurit gagah, menyandang tombak dan perisai. Tanpa terasa dirinya kini masuk halaman keraton. Bambang pun melihat ke depan dengan kagum. Sebuah bangunan keraton yang dari fondasi sampai atap bangunan semua terlihat putih. Ternyata semuanya terbuat dari tulang belulang manusia yang ditata rapi. Meski bahannya terbuat dari tulang manusia, tetapi tidak terlihat rapat dan kuat. Bola mata Bambang pun dibuat tidak henti bergulir dari bawah ke atas. Memasuki pendapak keraton, Bambang ternyata sudah ditunggu Kanjeng Ratu Kidul yang duduk pada singgasana berwarna kuning mengkilap karena terbuat dari emas, bernama Dampar Kencana. Panjangnya kira-kira 1,5 meter, dengan tanganan berwujud ukiran kepala naga. Kanjeng Ratu mengenakan busana serba hijau. Rambut hitam panjang tersebut beliau beliarkan tergerai dengan hiasan mahkota emas bertabur intan berlian, gemerlap yang menempel manis pada kepala sang ratu. Pada bagian kiri dan kanan, Kanjeng Ratu duduk dayang-dayang patah sakembaran yang cantik. Mereka masih muda belia, karena rata-rata berumur 9 tahunan. Kanjeng Ratu melambaikan tangan, tanda meminta Bambang supaya mendekat. Bambang pun berjalan jongkok mendekati sang Kanjeng Ratu Kidul. Bambang, kedatanganmu kemari memang aku harapkan, karena aku tahu kamu adalah anak muda yang rajin, bertirakat dan menjalani laku. Tetapi sebelum aku bercakap-cakap lebih banyak denganmu, aku izinkan kamu berkeliling lingkungan keraton untuk melihat-lihat keadaan. Merasa mendapat izin yang langka, Bambang mengucapkan terima kasih lalu mohon izin keluar. Tak berapa lama Bambang berkeliling dengan jalan berdiri. Ia melihat ada dapur yang sangat luas. Ketika masuk ke dalam, Bambang melihat 3 buah tungku pembakaran besar yang apinya selalu menyala karena terus-menerus dimasuki bahan bakar. Betapa terkejutnya Bambang. Bahan bakar yang digunakan bukan kayu atau karet, melainkan tulang belulang, kerangka manusia. Melesatkan pandangan ke samping tungku, ternyata sudah tersedia tumpukan tulang belulang yang siap dimasukkan ke mulut tungku yang terlihat panas menjilat-jilat. Bambang yang merasa ngeri segera keluar. Berdiri di belakang dapur, Bambang melihat banyak paviliun berjajar. Setelah diamati secara lebih teliti, ternyata ada paviliun khusus laki-laki, perempuan, dan remaja berparas tampan dan cantik. Namun demikian, setelah beranjak dari jajaran paviliun, lagi-lagi Bambang menemukan tempat yang mengerikan. Di tempat tersebut, Bambang melihat banyak orang disiksa. Ada orang yang tangannya dirantai lalu digantung ke atas. Ada juga pesakitan yang hanya mengenakan celana pendek hitam. Sekujur tubuhnya kini sedang dicambuki hingga mengeluarkan entah berapa banyak darah, hingga mengalir berlelehan. Jerit tangis kesakitan memenuhi ruangan ini, membuat miris hati orang yang mendengarnya. Secepat kilat, Bambang mengangkat kakinya dari tempat tersebut. Merasa puas, sekaligus ngeri, Bambang kembali menghadap Kanjeng Ratu yang bersama para dayang masih duduk di tempat semula. Kamu sudah mengelilingi lingkungan keraton. Sekarang aku akan menjelaskan apa yang telah kamu lihat tadi. Bambang memasang benar mata dan telinganya. Tidak ingin rasanya terlewat penjelasan Kanjeng Ratu meski satu kata saja. Orang-orang yang ada di pavilion belakang tadi adalah mereka yang kalap di tempat ini.
Mereka memang aku inginkan menjadi rakyatku. Sedangkan para remaja tampan dan cantik tadi adalah anak-anak yang sangat disayangi orang tuanya, melebihi sayang kepada anak-anak lain. Tetapi mereka pun aku inginkan menjadi rakyatku di sini, menjadi abdi kinasihku. Oleh sebab itu, para orang tua yang anaknya kalap di sini tidak perlu bersedih, karena putra-putri mereka di sini juga mendapat penghidupan layak dan enak sebagai abdi kesayanganku. Bambang masih mendengar dengan cermat penjelasan Kanjeng Ratu. Lalu, orang-orang yang disiksa di sana tadi adalah mereka yang berani menentangku. Dan karenanya suka gelajigan di tempatku. Belum lagi berani berbuat mesum di tempat yang aku anggap suci. Lanjut Kanjeng Ratu. Lalu, orang-orang yang hanya tinggal tulang-tulang kerangkanya yang jadikan bahan bakar untuk menyalakan tungku dapur sana tadi, siapakah mereka, Kanjeng Ratu? Bambang beranikan diri bertanya. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mencari kekayaan dengan jalan pintas lewat pesugihan di tanah Jawa ini. Mereka sudah sampai pada janjinya. Bang, memang untuk orang-orang yang ingin mencari kekayaan dengan mudah tidak mau bekerja keras, di tanah Jawa ini sudah aku sediakan tempat-tempat untuk mencari kekayaan. Hal ini sesungguhnya adalah cobaan dan godaan untuk keimanan manusia. Kalau kuat, ia akan tetap teguh dengan keimanannya, meskipun hidup miskin dan sengsara di dunia. Tapi kalau ia tidak kuat, tentunya akan mencari jalan pintas lewat pesugihan untuk mendapat kekayaan. Ketika sampai pada janjinya, orang itu akan dibawa ke sini, disiksa, lalu dijadikan bahan bakar tungku besar tadi. Melihat ini semua, apakah kamu tertarik jadi kaya raya? Serba lebih segalanya tetapi akhirnya menjadi bahan bakar? Dimasukkan ke tungku pembakaran yang sangat panas seperti orang-orang tadi? Tanya Kanjeng Ratu kemudian. Tidak, Kanjeng Ratu. Saya laku bukan untuk menjadi kaya, hanya sekedar ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya tidak ingin menjadi orang kaya kalau pada akhirnya hanya akan jadi bahan bakar tungku. Saya lebih suka hidup berkecukupan. Tidak berlebih, tapi juga tidak kekurangan. Syukur bila dapat menyisikan sebagian untuk sedekah, membantu yang kekurangan. Jawab Bambang tulus dari hatinya yang paling dalam. Kalau itu keinginanmu, aku merestui. Ada lagi yang ingin kau tanyakan? Bambang menggeleng sopan. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan sekarang, aku mengizinkanmu kembali ke rumah. Ingat, Bang, pertama, kalau kamu ingin bertemu denganku, jika tidak sedang waktunya pertemuan dengan para pembantuku, aku pasti akan menemuimu asal syaratnya terpenuhi. Mohon maaf Kanjeng Ratu, apakah syarat tersebut? Kamu harus membuat sesaji nasi putih, air putih, kopi pahit, pisang emas dibuat kolak tanpa gula, daging ayam bagian dada, kemenyan dan merang padi ketan hitam, ungkap Kanjeng Ratu Kidul. Baik, saya mengerti Kanjeng Ratu. Pesanku yang kedua, nanti ketika kamu di jalan hendak pulang, selama melangkah sejauh 100 meter di luar gapura, meskipun mendengar suara-suara memanggil namamu, bahkan mirip dengan suara kerabatmu sekalipun, janganlah kamu menoleh, apalagi menyahut. Jika saya melakukannya, apa yang akan terjadi, Kanjeng Ratu? Kamu akan mendapat celaka dan menjadi kalap di sini. Ngerti, Bang? Tidak dapat kembali lagi. Sudah, sekarang kembalilah ke rumahmu. Jangan terlalu lama berada di sini. Ini bukan tempatmu.
Bambang pun mengucap banyak terima kasih, lalu mohon diri. Ia berjalan jongkok sampai gapura terakhir lalu berdiri. Benar saja, kepulangannya ke dunia manusia bukan hal yang mudah. Angin bertiup sangat kencang. Di kanan kirinya ombak besar berkejar-kejaran setinggi gunung untuk menembus jalan yang dilalui. Bambang seolah tertahan kaca bening yang sangat kokoh. Belum lagi ramainya suara jerit tangis yang susul-menyusul. Bambang yang teguh pendirian dan besar rasa percaya dirinya tetap mengingat pesan wanti-wanti Kanjeng Ratu Kidul. Ia menguatkan hati untuk tidak memperdulikan semua godaan dan terus mendesak berjalan menjauhi gapura. Setelah 100 meter jaraknya dari gapura keraton yang terakhir, tiba-tiba angin bertiup semakin kencang. Sebuah angin puting beliung berputar, membelit tubuh Bambang dan menerbangkannya jauh tinggi ke angkasa. Ia seperti tidak ingat apa-apa dan entah mengapa matanya ingin memejam. Satu hal yang ada dalam pikiran, ia berpasrah jiwa dan raga kepada Tuhan penguasa dan pemelihara alam semesta. Dalam sekejap mata, Bambang kini mendapati tubuhnya sudah kembali merebah di lincak teras rumahnya. Alhamdulillah, Bambang mengucap syukur kepada Gusti Allah, penguasa jagat raya seisinya, yang ternyata masih memberi perlindungan setelah mengalami kejadian luar biasa tadi. 1 minggu setelah kejadian itu, Bambang menemukan 2 buah pusaka di depan rumahnya. Ketika membuka pintu rumah di pagi hari, pusaka berupa keris yang panjangnya kira-kira 9 cm itu diberi nama Kiai Ngangini. Sementara sebuah tombak yang panjangnya kira-kira 8 cm diberi nama Kiai Cacing Kanil. Sejak saat itu, Bambang mulai dikenal sebagai orang yang mempunyai keahlian mengobati orang sakit. Lebih-lebih mengobati orang sakit yang disebabkan karena gangguan makhluk halus. Ia pun sering diminta tolong untuk mencari barang-barang yang hilang. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita misteri di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.